Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul SCM Perusahaan Minyak Goreng dan SCM Perusahaan Laptop Asus yang beranggotakan Nurfiananta, Putri Hairunisa, Sofan Hakim, Wahyu Eka Putra, dan Zuriatul Mawadah. Baiklah, langsung saja masuk ke bagian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Zuriatul Mawadah. Baiklah, sebelumnya kita akan membahas mengenai apa itu supply chain management. Nah, supply chain management atau yang disingkat dengan SCM ini merupakan pengelolaan aktivitas dalam rangka memperoleh bahan baku atau bahan mentah setengah jadi, kemudian perusahaan mengelola bahan mentah tersebut menjadi barang jadi atau produk akhir dan mendistribusikannya kepada konsumen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perusahaan minyak goreng Bimoli. Nah, Bimoli atau Bitung Manado Oil Limited ialah merek dagang sebuah produk minyak goreng yang diproduksi oleh PT Salim Infomas Pratama Tbk atau yang disingkat dengan SIMP yang dimiliki oleh grup PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Indofood Agri Resource Ltd atau Indo Agri. Nah, PT Salim Infomas Pratama Tbk atau SIMP bergerak dalam bidang agribisnis, terutama dalam pengolahan kelapa sawit dengan tujuan untuk meningkatkan produksi crude palm oil atau CPO. Lahan pertanian tersebut dibudidayakan dan dilakukan pengolahan kelapa sawit untuk dipasarkan dan didistribusikan turunan produk kelapa sawit seperti minyak goreng, margarin, dan shortening. Saat ini, SIMP mengoperasikan 4 pabrik pengolahan kelapa sawit refinery yang berlokasi dekat dengan pelabuhan seperti Jakarta, Surabaya, Bitung, dan Medan. Nah, Bimoli pertama kali diperkenalkan di pasar Indonesia pada tahun 1968. Sedangkan untuk varian Bimoli spesial diperkenalkan pada tahun 1993. Sebagai upaya pemasaran produk, kini Bimoli memiliki jaringan distribusi besar dari Sabang hingga ke Merauke. Nah, adapun ragam varian dari kemasan Bimoli ini ialah seperti yang pertama, jirigen 5 liter, yang kedua botol 2 liter, yang ketiga botol 1 liter, keempat botol 620 ml, yang kelima botol 250 ml, yang keenam pouch 2 liter, yang ketujuh pouch 1 liter, dan yang kedelapan pouch 500 ml dan pouch 250 ml. Nah, untuk varian Bimoli spesial terdapat kemasan jirigen 5 liter, botol 2 liter, botol 1 liter, botol 620 ml, botol 250 ml, pouch 2 liter, dan pouch 1 liter. Nah, selanjutnya ialah SCM dari minyak goreng Bimoli yang akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Hairunisa. Baiklah, selanjutnya SCM dari minyak goreng Bimoli. Perusahaan Bimoli ini memiliki 2 pusat pemasok pembibitan yang canggih, yaitu PT Sumatera Bioscience atau Sumbio di Sumatera Utara dan PT Sarana Inti Pratama atau SAIN di Pekanbaru. Dari perusahaan inilah Bimoli mendapatkan bibit sawit. Nah, bibit sawit tersebut ditanam sendiri oleh perusahaan Bimoli. Mana bibit sawitnya itu adalah Tenera. Jadi untuk kelapa sawitnya itu pemasoknya adalah PT Salim Infomas Pratama Tbk atau yang disingkat dengan SIMP, yakni perusahaan Bimolinya sendiri. Dari kelapa sawit yang sudah dipetik dan dipilih tersebut akan diolah menjadi minyak oleh perusahaan SIMP dengan proses pengukusan buah, pelepasan biji buah, pemerasan buah yang menghasilkan minyak sawit mentah atau CPO, lalu penyaringan CPO, pemisahan minyak dari hasil uap, pemurnian minyak dengan mesin vakum dryer hingga pemurnian yang dilakukan berulang kali agar minyak tampak jernih. Lalu pemasok untuk wadah plastik minyak adalah perusahaan SIM sendiri. Mereka yang membuat wadah plastik tersebut. Tentunya mereka juga memerlukan pemasok bahan kimia dari pabrik lain untuk pembuatan wadah plastik mereka. Wadah plastik yang dibuat berupa dalam bentuk jerigen, botol, dan pouch. Label Bimoli juga dibuat oleh perusahaan Bimoli. Untuk label ini biasanya diletakkan pada kemasan jerigen dan botol.
Dari minyak, wadah, label akan dikirimkan ke tempat pengemasan dan menghasilkan produk minyak kemasan Bimoli. Produk minyak kemasan ini akan didistributorkan kepada konsumen. Bimoli sudah memiliki distributor dari Sabang sampai Merauke. Beberapa di antaranya yaitu PT Sakti Sentia Sentosa yang berada di Surabaya, Jawa Timur, lalu ada PT Mulia Jaya Utama yang berada di Pekanbaru Riau. Nah, di sini distributor bisa menjual produk minyak Bimoli kepada wholesaler dan retail. Untuk wholesaler atau yang disebut dengan grosir akan membeli barang dalam jumlah yang besar. Contohnya yaitu Lotte Grosir Pekanbaru yang ada di Pekanbaru Riau. Nah, retail atau toko-toko kelontong bisa juga membelinya melalui distributor atau wholesaler. Dari toko retail ini akan menjual produk minyak goreng Bimoli kepada pengguna akhir atau end customer. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kedua, yakni laptop dari perusahaan Asus yang akan dijelaskan oleh Sofwan Hakim. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya itu mengenai laptop Asus. Yang pertama, rantai pasokan Asus. Sebagai pemimpin global dalam industri teknologi komunikasi informasi, Asus telah bekerja sama dengan lebih dari 700 pemasok yang sebagian besar berlokasi di Cina. Asus mengubah manajemen rantai pasokannya sesuai dengan pedoman pengadaan berkelanjutan ISO 2400 yang menjadikan berkelanjutan sebagai salah satu pertimbangan utama untuk pengadaan. Asus mengidentifikasi bahwa risiko terus-menerus seperti hak asasi manusia, keselamatan tenaga kerja, lingkungan dan operasi integritas dan dalam ekstraksi, pembuatan komponen dan tahap perkaitan produk berdasarkan faktor-faktor seperti karakteristik, industri rantai pasokan, strategi kerjasama, model pengadaan, dan hubungan geografis. Asus kemudian merumuskan strategi pengelolaan berkelanjutan untuk lingkungan masyarakat dan tata kelola untuk mendorong transisi berkelanjutan rantai pasokan. Pengadaan berkelanjutan Asus telah disertifikasi oleh SGS, pihak ketiga, untuk membuktikan bahwa Asus telah menerapkan keberlanjutan dalam kebijakan dan praktik pengadaannya, dan telah mengeluarkan sertifikasi ISO 2400 pertama di dunia. Dengan peringkat tinggi yang menjadi kasus benchmark pengadaan berkelanjutan, Asus membangun rantai pasokan yang berkelanjutan dengan pengaruh daya beli Asus. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurfiananta. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada tahapan manajemen rantai pasokan Asus. Tahap pertama yaitu persetujuan pemasok baru. Hambatan masuk untuk menjadi pemasok Asus yang memenuhi syarat adalah memiliki sertifikasi ISO 9001 dan ISO 14001 yang menyajikan deklarasi kepatuhan dan lulus audit kualitas dan keberlanjutan. Tahap yang kedua yaitu manajemen risiko berkelanjutan. Asus mengelola pemasok dengan hubungan bisnis berkelanjutan berdasarkan tingkat risiko. Pemasok yang diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi akan tunduk pada audit di tempat oleh Asus dan pihak ketiga. Pemasok yang diklasifikasikan sebagai risiko sedang hingga rendah akan diaudit melalui tinjauan dokumen. Semua pemasok harus menyelesaikan survei tahunan tentang mineral yang bertanggung jawab, gas rumah kaca, jejak air, dan limbah. Potensi risiko pemasok dalam tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, lingkungan, dan etika dikelola melalui audit untuk menghindari dampak pada tata kelola, lingkungan, dan masyarakat yang pada gilirannya mempengaruhi operasi rantai pasokan. Tahap yang ketiga yaitu evaluasi kinerja. Selain kualitas biaya teknologi pengiriman dan layanan, Asus juga menyertakan indikator berkelanjutan seperti etika, perlindungan lingkungan, hak tenaga kerja, dan kesehatan dan keselamatan dalam Quarterly Business Review atau QBR sebagai dasar penting untuk mengalokasikan pesanan dan menentukan apakah akan melanjutkan kemitraan pemasok dengan kinerja yang baik akan diberikan lebih banyak sumber daya Asus menggunakan pengaruhnya untuk mendorong rantai pasokan demi perbaikan berkelanjutan. Pemasok yang ditargetkan meliputi perakitan produk tingkat 1, manufaktur komponen tingkat 2, dan penambangan bahan baku tingkat 3. Kemudian yang selanjutnya yaitu SCM dari laptop Asus yang akan dijelaskan oleh Wahyu Eka. Baiklah, selanjutnya SCM dari laptop Asus. Asus memerlukan perusahaan pemasok untuk mendapatkan bahan baku seperti logam,
besi, aluminium, dan lainnya. Dari bahan baku tersebut akan dibuat oleh perusahaan Asus menjadi komponen-komponen laptop. Tidak hanya membuat sendiri, Asus juga mendapatkan komponen laptop dari pemasok lain. Hal ini tergantung dari jenis laptop yang akan dibuat Asus. Komponen laptop yang sudah jadi seperti prosesor, motherboard, touchpad, hard disk, RAM, baterai laptop, dan sebagainya akan dirakit oleh perusahaan Asus. Asus juga membutuhkan pemasok bahan baku untuk tempat pengemasan laptop seperti kardus dan plastik pelindung. Setelah itu, laptop dan tempat pengemasan tersebut akan dikirim ke tempat packaging untuk dikemas. Di dalam pengemasan laptop biasanya terdapat semacam buku atau kertas mengenai Asus tersebut. Laptop Asus yang sudah dikemas akan didistribusikan. Adapun distributor resmi Asus di Indonesia yaitu Asus Indonesia, Astrindo, PT Datascript, PT Sinex Metrodata, dan PT Dragon Computer. Distributor akan menjual laptop Asus kepada retail, yakni toko-toko laptop. Lalu toko retail akan menjual laptop tersebut kepada customer. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami tentang SCM perusahaan minyak Bimoli dan SCM perusahaan laptop Asus. Buat kelompok yang ingin bertanya, boleh di komentar ya. Oke, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.